para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian. Kita bersyukur kalau di dalam kesempatan ini kita boleh bersama-sama akan memasuki ibadah. Biarlah kita akan menyerahkan semua ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu mari kita meneduhkan hati kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, jika di dalam kesempatan hari ini, kami boleh kembali untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Engkau. Kami juga boleh bersama-sama ingin mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan bukan cuma sekedar rutinitas yang kami kerjakan dari hari ke hari. Tetapi sesungguhnya kami rindu sekali melalui momen ini ketika kami beribadah bersama-sama. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya ketika berbicara tentang romantic relationships ya, kita semua ingin dikasihi oleh orang lain dan kita semua punya keinginan untuk mengasihi orang lain. Tetapi bagaimana ketika Tuhan belum memberikan orang itu kepada kita? Tentunya kita akan merasa bingung, khawatir, apakah ada yang mengasihi aku? Apakah aku bisa mengasihi orang lain? Nah, lagu kali ini yang berjudul Waktu Tuhan akan mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikutnya, lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan akan mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki sekarang milik Tuhan. Maka kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Lagu yang kedua ini berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian, kita bersyukur dalam kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan jika kesempatan ini kami boleh kembali memuji nama-Mu, bahkan bersama-sama ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak mampu berbuat apapun tanpa pertolongan dan pimpinan Tuhan. Termasuk di dalam menyikapi hari-hari kami pada saat ini, ketika kami masih dirisaukan dengan pandemik yang tidak kunjung selesai. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan, ketika pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi kekuatan, pedoman, pimpinan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini,
Kami mohon belas kasihan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang akan memakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian dimanapun mereka berada. Baik yang ada di sekolah ini maupun juga yang di rumah masing-masing. Dialah Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini sungguh boleh mengubah menuntun di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk perenungan penyampaian firman-Mu hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, di dalam kesempatan kali ini, kita akan merenungkan satu tema mengenai romantic relationship. Nah, apa sebenarnya yang akan kita bicarakan di dalam tema ini? Sebelum lebih jauh kita merenungkan topik ini, saya akan membacakan dari dua bagian firman Tuhan. Satu dari Perjanjian Lama dan satu bagian dari Perjanjian Baru. Yang pertama, kita akan lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Jadi ayat ini sebenarnya ditulis gitu ya. Kita tahu bahwa ketika Allah sudah menciptakan yaitu alam semesta bersama isinya. Allah menciptakan Adam. Dan disitulah kemudian Allah juga memberikan pendamping kepada Adam. Yaitu Hawa. Dan inilah perintah Tuhan kepada mereka. Dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Dan satu lagi, saya akan membacakan satu bagian di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, yaitu 2 Korintus 6 ayat 14, yang berbunyi demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian. Ada satu kata atau kalimat yang indah gitu ya. Yang mengatakan bahwa masa SMA itu adalah masa yang indah. Siapa yang merasa bahwa masa SMA itu betul masa-masa yang indah? Saya yakin ya, kita semua, kalian juga merasakan bukan? Kenapa masa SMA itu dikatakan masa yang indah? Masa yang menyenangkan. Karena kita tahu bahwa masa-masa SMA itu adalah masa di mana kita bisa mengeluarkan kreasi kita, kreativitas kita. Bahkan bukan cuma itu. Kita juga mengalami satu perubahan di dalam diri kita. Saya kasih contoh. Kalau kalian membandingkan pada waktu sebelum SMA dan sekarang ini. Bukankah secara biologis itu ada satu perubahan yang nyata? Betul enggak? Misalnya ada perubahan yang kita alami itu dalam tubuh kita. Nah, begitu juga kalau kita melihat gitu ya. Yang laki. Kalian tentu akan melihat perubahan itu yang nyata gitu ya. Dulu enggak ada jenggot gitu ya. Mungkin sekarang mulai tumbuh jenggot. Betul kan? Saya melihat ada beberapa di antara kalian tuh yang sudah jenggotan. Nah dulu jakun ini itu belum kelihatan gitu. Nah sekarang sudah mulai muncul. Nah suara kalian tuh mungkin gitu ya lebih besar dan seperti bass.
Bahkan ada perubahan-perubahan yang lain yang kita bisa lihat dari tubuh kita. Betul nggak? Itulah kenapa kemudian di dalam masa-masa SMA ini, satu masa yang menyenangkan. Masa yaitu yang indah. Karena kita bukan cuma melihat ada satu perubahan yang lain di dalam diri kita. Tetapi di dalam masa ini pun, kita juga mengalami satu masa di mana orang mulai mengenal namanya cinta. Walaupun itu mungkin cinta monyet gitu ya. Ayo, siapa yang di antara kalian yang lagi jatuh cinta? Saya percaya gitu ya. Saya melihat ada di antara kalian gitu ya, yang sudah mulai hatinya berbunga-bunga gitu ya. Bahkan ada yang kemudian pacaran. Nah, ini kita bisa jumpai di dalam masa-masa SMA. Meskipun kita melihat bahwa orang itu tidak bisa dicegah untuk jatuh cinta. Walaupun masa SMA harusnya kita tuh belajar gitu ya. Tetapi hal ini juga tidak bisa dipungkiri. Ada orang-orang atau ada di antara kalian tuh yang kemudian jatuh cinta. Nah, saya percaya ketika orang jatuh cinta, itu ada yang mengatakan berjuta rasanya betul. Bahkan ada yang ngomong begini, demi cinta, orang itu bisa melakukan apa saja. Bahkan dianggap sesuatu yang kadangkala tidak masuk akal. Makanya ada yang mengatakan, laut akan kuseberangi gitu ya. Gunung tinggi akan kudaki. Demi apa? Demi cinta. Bahkan demi cinta, ada banyak orang itu yang rela menderita. Tetapi sebaliknya, gara-gara cinta, banyak orang yang kemudian yang dulunya baik, akhirnya tidak bertegur sapa. Bahkan jangankan gunung tinggi didaki, lautan diseberangi, penderitaan, kemalangan juga dialami. Itu cinta. Jadi cinta itu betul-betul luar biasa dahsyatnya. Nah, siswa-siswi UPA Kole dan Bapak Ibu guru sekalian. Cinta itu memang membuat bunga itu bisa mekar dengan indah. Cinta membuat senyuman itu melebar gitu ya. Bahkan cinta bisa membuat makanan yang tidak enak itu menjadi enak. Cinta bisa membuat orang itu tidur nyenyak. Bahkan cinta bisa membuat orang yang dulunya pelit gitu ya, sekarang menjadi orang yang dermawan. Cinta membuat semangat belajar itu berkobar-kobar. Namun sebaliknya, cinta juga bisa membuat bunga itu menjadi layu. Cinta juga bisa membuat air mata bercucuran. Bahkan cinta itu bisa membuat orang susah tidur. Dan cinta bisa membuat nilai di sekolah bisa amburadul. Cinta bisa membuat orang susah untuk berkonsentrasi. Dan bahkan ada yang nekat untuk bunuh diri. Siswa-siswi UPA Kole dan Bapak Ibu sekalian, lihat begitu dahsyatnya cinta itu. Cinta yang ditawarkan oleh dunia, yang meskipun sifatnya sementara. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ketika orang lagi jatuh cinta, kadang-kala mereka tidak peduli apa yang ada di sekitarnya. Mungkin kalian pernah melihat gitu ya, bagaimana sih orang itu jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu memiliki satu ilusi bahwa kekasihnya itu tidak pernah salah. Meskipun gitu ya, ada orang-orang yang dekat dengan dia, entah itu orang tuanya, teman karibnya, bisa melihat kekurangan-kekurangan orang yang dicinta itu. Namun, karena terbuai cinta, kadang-kala kita tidak bisa melihat kekurangan dari orang tersebut. Meskipun ada yang ngomong,
Apakah kamu tidak perlu mempertimbangkan dengan baik, dengan sesama? Tetapi ketika orang itu terbuai dengan cinta, dia akan ngomong apa? Jangan curiga. Dia adalah orang yang paling baik di dunia. Itulah dahsyatnya cinta. Egois. Yang membuat seolah-olah dunia itu seakan-akan milik berdua. Ini cinta dunia. Tetapi kita tidak bisa pungkiri. Oleh karena manusia itu pasti memiliki rasa ingin dicintai dan mencintai. Nah, sewaktu saya itu pulang dari gedung F gitu ya. Nah, kami kan ada di gedung F sana. Nah, ketika pulang gitu ya, saya biasanya lewat situ. Lewat taman gitu ya. Sore-sore itu saya lihat. Ada beberapa pasang itu yang lagi mojok gitu ya. Jadi ada yang di sawung, ada yang kemudian di kursi taman itu. Waduh, asik sekali. Dari jauh itu ya, kita tepuki tangan gitu ya. Dia seolah-olah tidak pedulikan. Karena lagi asik. Kami dari jauh lihat mereka berpegangan tangan. Gitu ya. Dan mereka itu dekat sekali, saling menatap. Dalam hati saya, ini orang yang lagi jatuh cinta. Sampai karena penasaran gitu ya. Saya itu dekati dia. Dekati dia dan kemudian tanya, ngapain kalian di sini? Nah, mereka ngomong begini. Lagi belajar, Pak. Saya tanya, belajar apa? Kenapa belajar sambil pegangan tangan? Nah, jawabnya apa? Lagi belajar berfilosofi, Pak. Apakah ada berfilosofi sambil pegangan tangan? Nah, berfilosofi hati. Jadi, orang yang lagi jatuh cinta, kadang-kala menganggap bahwa semuanya itu milik berdua. Nah, saya akhirnya pergi gitu ya. Tapi dari jauh itu saya tetap lihat. Dia tetap berpegangan tangan sambil dekat gitu ya. Di dalam hati saya mengatakan, pasti yang laki ngomong, aku mencintaimu. Yang cewek mungkin juga mengatakan, aku juga mencintaimu. Jadi cinta itu bisa timbul dan datang kepada siapa. Kepada siapa saja. Tidak ada yang kemudian sanggup mencegahnya. Pertanyaan, apakah boleh kita jatuh cinta? Apakah boleh kita pacaran? Boleh. Tapi, bagaimana kemudian ketika kalian itu pacaran, itu mengenal hal-hal yang sangat penting. Nah, inilah yang saya akan bagikan kepada kita. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita terapkan di dalam pacaran secara anak Tuhan. Yang pertama, yang harus kita ingat, pacaran tersebut harus memuliakan Tuhan. Ini prinsip yang penting sekali yang harus kita ingat. Jika memang kalian katakanlah pacaran, ingat bahwa pacaran tersebut harus memuliakan Tuhan. Apa maksudnya? Kalau kita melihat di dalam bacaan yang tadi saya bacakan, mengapa sih Tuhan itu menciptakan manusia? Bukan tanpa tujuan loh. Ketika Allah menciptakan Adam, dan kemudian Allah juga memberikan Hawa sebagai penolong, pendamping dia. Itu ada satu tujuan. Berarti Allah menginginkan bahwa mereka ini dipersatukan nantinya untuk memuliakan Tuhan. Kenapa Allah tidak menciptakan setelah Adam itu Arif? Tidak menciptakan Aman. Tidak menciptakan Harun. Kenapa Hawa? Memang Allah itu merencanakan bahwa laki-laki dan perempuan itu menjadi satu pasang. Bukan laki-laki dan laki-laki. Dan ini satu prinsip yang penting sekali. Yaitu boleh saya katakan prinsip yang vertikal.
yang tertuju kepada Allah. Karena itu mengapa di dalam suratnya Paulus itu mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk siapa? Dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi ini satu hal yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita, katakanlah, punya pacar. Harus ada tujuannya. Itu sebabnya seorang yang lagi pacaran, yang menghargai, yang menghayati prinsip ini, maka mereka akan lebih kreatif untuk mencari satu kegiatan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi jika kita tidak tahu tujuan kita pacaran, maka yang ada hanya pemuasan diri kita. Kedagingan kita. Dan itu akan menimbulkan bahaya. Bahkan mungkin menyakiti teman kita. Oleh karena itu mengapa orang yang memiliki prinsip ini, maka dengan tegas mereka akan menolak ketika hal yang dilakukan itu menyakiti hati Tuhan. Ada banyak sekali kita bisa melihat orang-orang yang lagi jatuh cinta, yang lagi pacaran, apalagi dalam masa-masa SMA atau masa-masa kalian. Mereka jatuh di dalam dosa. Awalnya apa? Kalau kamu mencintaiku, benarkah kamu betul-betul menyintaiku? Dia mencoba untuk merayu. Dan yang dirayu, dia mengatakan, aku betul-betul mencintaimu. Tunjukkan kalau kamu betul mencintaimu. Awal mungkin dipegang tangannya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kemudian berhenti di situ? Saya yakin tidak. Dia pasti akan meminta yang lain. Ada yang kemudian boleh nggak mencium keningmu? Apakah setelah kalian izinkan, pasti yang laki itu akan stop di situ? Tidak. Dia akan meminta yang lain. Dan yang lain, dan yang lain. Itu bukan cinta. Tetapi itu nafsu. Karena itu kita harus sadar sekali. Kita harus punya prinsip. Ketika kemudian kita pacaran. Apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau tidak, maka kita harus waspada dan hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan itu menjadikan manusia sesuai rencana dan rancangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama pacaran tersebut harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, pacaran harus di dalam kasih. Kalau yang pertama, saya gambarkan itu secara vertikal gitu ya. Sedangkan yang kedua itu secara horizontal. Maksudnya apa? Kalau kita melihat Tuhan Yesus itu menyimpulkan isi hukum Taurat dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan segala akal budi. Tapi bukan cuma berhenti di situ. Di dalam Matius 22 ayat 39, Yesus langsung melanjutkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah jadi jelas bahwa pada waktu orang itu katakanlah pacaran gitu ya. Maka dia harus menanamkan prinsip ini. Kasih. Orang yang betul-betul mengasihi orang tersebut. Dia tidak mungkin akan menyakiti orang yang dikasihi. Sekali lagi. Kalau kamu mengasihi orang yang betul-betul kamu sayangi. Tidak mungkin kamu akan memiliki pikiran untuk merusak. Bahkan untuk kemudian menyakiti dirinya. Kalau kamu ingin ada motivasi untuk menyakiti, untuk merusak, maka itu bukan pacaran yang dilandaskan kasih, tetapi nafsu.
Karena itu Bapak Gereja Agustinus itu pernah memberikan satu kalimat yang sangat indah. Mungkin pernah kalian dengar ini. Bapak Agustinus, Bapak Gereja, pernah mengatakan, milikilah kasih, maka kamu akan melakukan segalanya. Agustinus pernah jatuh di dalam dosa. Bahkan kalau kita melihat kisah hidupnya begitu luar biasa rusaknya. Dia masa-masa muda, dia sudah jatuh di dalam dosa dengan perempuan. Dia mempunyai anak belum, yaitu melakukan pernikahan. Kumpul kebo gitu ya. Dan itulah kehidupan Agustinus. Bahkan dia juga jatuh kepada perempuan-perempuan, yaitu penggoda. Tetapi ketika dia sudah bertobat dan diubah oleh Tuhan, Agustinus menyadari, kalau kita memiliki kasih yang dari Tuhan, maka kita bisa melakukan banyak hal. Jika kita menghayati prinsip horizontal ini, maka tentu hubungan kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, mungkin tahun ke tahun, pasti itu akan diliputi dengan suasana yang indah, yang tidak membosankan, yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita? Jadi ketika kemudian kita itu berpacaran, ingat prinsip ini. Dasari di dalam kasih Tuhan. Karena orang yang sedang mengasihi kekasihnya, maka dia akan rela mengorbankan dirinya untuk orang tersebut. Bukankah ini yang dilakukan oleh Tuhan? Yesus sangat mengasihi manusia yang berdosa. Kenapa kemudian Tuhan itu rela datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia rela mengorbankan dirinya. Karena dia kasih kepada orang-orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi kekasihnya. Gitu. Maka dia akan memberikan yang terbaik dirinya untuk orang yang dikasihi. Saya pernah mengalami jatuh cinta pada waktu masa SMA. Jadi itu adalah masa-masa pertama saya itu suka dengan seseorang. Tidak seperti sekarang begitu ya. Itu bergumul sekali begitu ya. Saya mau mengutarakan tuh takut yang bukan main. Jangan-jangan nanti gak diterima. Kalau diterima pun nanti seperti apa? Jadi bergumul sekali gitu ya. Berminggu-minggu. Bahkan ada beberapa bulan. Saya gumulkan terus ini. Sampai ada pada akhirnya gitu ya. Dulu gak ada WA, gak ada apa gitu ya. Menulis surat. Surat itu pun sudah jadi gitu ya. Saya robek lagi. Takut nanti ya. Jangan-jangan gak diterima. Tapi setiap ketemu itu ya, hati itu berdebar-debar. Sampai pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya ini suka dengan si A itu. Saya ingin mengutarakan. Gitu ya. Jadi setelah saya tulis, saya kemudian titip kepada temannya. Waduh, setelah surat itu diterima gitu ya, saya berdebar-debar. Takut apa? Takut tidak diterima. Bahkan takut juga kalau diterima. Gitu ya. Nah, rupanya penantian pun tiba. Gitu. Nah, rupanya kemudian dia memberikan juga respon. Dan akhirnya kami pacaran. Nah, pada waktu kemudian satu kali itu saya diajak ke pantai gitu ya. Nah, di pantai sampai ke rumahnya itu jalan itu sekitar 9 kilo. Nah, bagi saya, ketika mengantar dia ke pantai dan pulang pergi jalan kaki 18 kilo gitu ya, itu tidak ada rasa gitu ya. Artinya, waduh semangat luar biasa. Kenapa? Karena yang saya lakukan, itu karena saya betul-betul mengasihi dia. Coba bayangkan kalau kita tidak mengasihi dengan benar-benar, jangankan untuk
18 kilo gitu ya. 1 kilo boro-boro kita mau. Kita tidak akan mau. Jadi kasih itu harus menjadi dasar ketika kita pacaran. Ini yang kedua. Nah yang terakhir. Kalau yang pertama prinsip di dalam pacaran harus memuliakan Tuhan. Harus didasarkan di dalam kasih. Dan yang ketiga itu harus di dalam kekudusan. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Jika prinsip yang pertama yang saya gambarkan secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Maka dua hal ini sangat mungkin dilakukan. Kalau prinsip yang ketiga ini kita tidak lupakan. Yaitu kita hidup di dalam kekudusan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1. Ayat 14-16 berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang adalah kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Bahkan Rasul Paulus di dalam bagian lain. Di dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika. Dia mengatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian. Ini penting sekali yang menjadi prinsip di dalam pacaran. Jaga kekudusan. Mengapa ada banyak yang gagal di dalam memuliakan Tuhan pada waktu mereka sedang pacaran? Karena mereka melupakan prinsip yang penting ini. Kita tahu kenapa kita disuruh menjaga kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ada banyak orang ketika kemudian mereka melanggar prinsip ini, maka justru mereka mengalami yaitu masalah. Suatu kali saya itu ditelepon oleh seorang jemaat. Nah ini waktu saya masih pelayan di gereja gitu ya. Jadi ada satu jemaat itu yang telepon kepada kami. Dia nangis-nangis di telepon. Dia minta saya dan istri saya itu datang. Nah pada akhirnya saya juga datang gitu ya. Datang ke tempat itu. Ketika kemudian kami datang. Oh ibu itu nangis sekali. Belum ngomong dia sudah nangis. Kami pun juga bertanya-tanya. Ada apa ini? Sampai pada akhirnya setelah dia nangis. Ibu ini menyeret kami. Atau kemudian membawa kami ke satu kamar. Dan ketika kami itu masuk. Kami baru tahu. Bahwa di ruangan itu ada seorang gadis muda. Yang seusia kalian. Di mana gadis muda ini mukanya begitu pucat. Dan rambutnya pun sudah tidak terawat. Dan yang mengejutkan, dia masih muda. Tetapi perutnya itu besar. Rupanya gadis ini hamil. Dan kami dibawa ke situ. Karena melihat anak dari ibu ini ingin mengakhiri hidupnya. Karena dia tidak tahan dengan apa yang dilakukannya. Dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi intinya, gadis ini hamil di luar nikah. Gadis ini kemudian menceritakan
kepada kami. Di tengah-tengah kegalauan hatinya, bagaimana dia memulai pacaran di masa-masa itu kelihatannya begitu indah. Saling menyayangi, saling mengasihi. Namun pada akhirnya mereka itu jatuh di dalam dosa. Melakukan satu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika kemudian dia tahu dirinya itu hamil, maka pacarnya itu meninggalkan dia. Inilah yang membuat dia terpuruk begitu dalam. Dia merasa malu, merasa berdosa, merasa tidak punya daya untuk menghadapi dunia. Berapa kali dia mencoba untuk mengakhiri hidup gara-gara pacaran yang salah. Karena itu mengapa kita perlu mengingat 3 prinsip ini. Ketika kita pacaran, apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu didasarkan dengan kasih? Apakah kemudian kita jaga dengan kekudusan? Pacaran bukan masa untuk memuaskan nafsu. Pacaran bukan sekedar memberikan satu motivasi belajar di sekolah. Pacaran bukan untuk mengisi kesepian hidup kita. Tetapi apakah pacaran itu betul-betul memuliakan Tuhan? Menjaga kekudusan dan didasari kasih kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah kita di kesempatan ini. Ketika kita bicara tentang pacaran, tentunya itu melibatkan 2 unsur. 1 laki-laki, 1 perempuan. Katakan 1 adalah saya, dan 1-nya dia. Nah, dari kata saya, maka ada 4 hal yang perlu kita tahu. S, ya, sediakan waktu untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Jadi penting sekali bagaimana kita menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang A, arahkan hidupmu kepada firman-Nya di dalam mencari teman hidupmu. Kita dasarkan dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Dan Y, yakinlah kepada Allah di dalam segala proses yang kita lakukan. Kita harus sandarkan kepada Tuhan. Dan A, ambillah waktu untuk bergumul di hadapan Allah di dalam menerima relasi lawan jenis yang kita dekat. Kadang-kala kita tidak memikirkan hal ini. Kita merasa wah diri kita mampu. Sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi 4 hal ini harus kita ingat. Adakah kita sediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan? Apakah kita mengarahkan hidup kita kepada firman-Nya? Apakah yakin kepada Allah di dalam segala proses? Dan kita ambil waktu untuk bergumul di hadapan Tuhan. Sedangkan untuk dia ada 3 kata. D-I-A. D itu doakan. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Jangan langsung ya iya begitu ya. Karena kegeeran gitu ya. Kita didekati langsung oh ya. Tapi doakan. Benarkah ini dari Tuhan? I, ingin mengenal lebih dalam di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang A, ambil keputusan berdasarkan pimpinan Tuhan. Kiranya ini boleh mengingatkan kita dan memberkati kita, bahkan menuntun langkah hidup kita. Bagaimana kita mengenal orang yang kita kasih atau orang yang dekat dengan kita. Supaya bukan cuma nama Tuhan dimuliakan, tetapi kita juga tetap menjaga kekudusan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan, kami pikirkan, itu sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan menjadi penolong, pedoman bagi kami. Bagaimana kami berelasi antara satu dengan yang lain. Ketika mungkin ada di antara kami yang menjalin kasih.
ingatkan Tuhan 3 hal ini. Bagaimana kami menjalani dengan hidup di dalam Tuhan, dengan kasih di dalam Tuhan, dan menjaga kekudusan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Sekali lagi bila firman-Mu ini lebih dalam, termaterai di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, saya percaya sekali bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan dan kita pikirkan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri di dalam ibadah kita pada kesempatan ini dan menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.